Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Oke, kali ini kita akan masak besar. Yang pertama di sini kita akan bikin menu nasi liwet. Nah, untuk bahan-bahan dari nasi liwet, yang pertama di sini ada 3 buah cabai merah besar, 4-6 buah cabai merah keriting. 2 macam cabai ini kita akan iris serong kayak gini. Yang pertama cabai merah besarnya, kemudian untuk cabai merah keritingnya juga kita iris serong. Setelah itu di sini ada 3 batang serai, di sini saya bagi 2, kemudian saya iris bagian tengahnya. Setelah itu di sini akan saya geprek supaya aromanya benar-benar keluar. Kemudian serainya ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini ada daun salam, saya menggunakan sekitar 3-4 lembar daun salam. Lalu ada 100 gram teri, saya menggunakan teri seperti ini. Ini kalau di sini namanya teri jengki ya. Kemudian untuk bawang merah dan bawang putihnya, untuk bawang merahnya saya menggunakan 8 siung bawang merah dan bawang putihnya saya menggunakan 4 siung bawang putih. Lalu bawang merah dan bawang putihnya ini kita iris tipis aja kayak gini. Kalau udah selesai semuanya, kita siapin fry pan-nya. Kemudian di sini kita tuang minyak secukupnya, nggak perlu terlalu banyak. Setelah itu kalau udah panas, bisa kita goreng terinya tadi. Nah, terinya ini sebelumnya udah saya cuci dulu sekitar 3-4 kali menggunakan air biasa. Kita goreng aja sampai kayak gini, mulai agak kekuningan, nggak perlu sampai kering banget. Kalau udah kayak gini, kita sisihkan terlebih dulu. Setelah itu, ini kita tuang minyak lagi. Kita tunggu hingga panas. Kalau udah mulai panas, baru kita masukkan mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, kemudian cabai keriting, dan juga serai. Kemudian kita tumis sebentar sampai dia mulai harum keluar aromanya. Jangan sampai bawang merah dan bawang putihnya terlalu coklat ya. Seperti yang teman-teman tahu, bawang putih itu bisa jadi aroma enak yang alami dan juga bisa bikin pahit yang alami. Jadi di sini untuk menumis bawang putihnya jangan terlalu kecoklatan atau sampai gosong. Kemudian kalau udah keluar aromanya, langsung aja masukin teri yang udah kita goreng tadi. Kita tumis-tumis bentar supaya aromanya nyatu. Nah, kalau udah selesai kita tumis bentar, kemudian ini udah siap digunakan atau udah siap untuk kita campurkan ke dalam beras. Kemudian di sini saya menggunakan berasnya sebanyak 6 cup beras. Jadi ada cup beras bawaan dari rice cookernya. Selanjutnya ini tinggal kita kasih air sesuai seperti biasanya aja. Setelah itu bahan-bahan yang tadi udah kita tumis itu kita akan masukkan ke dalam sini. Setelah itu di sini bisa kita tambahkan 1 ibu jari lengkuas yang udah saya potong-potong seperti ini. Setelah itu ada 3 lembar daun salam, kita masukin juga. Kemudian di sini saya tambahkan garam sebanyak setengah sendok makan garam. Untuk garamnya bisa disesuaikan selera aja ya, mau agak asin atau nggak mau terlalu asin. Hati-hati untuk menambahkan garamnya karena terinya kan udah lumayan asin ya. Di sini terinya saya cuci sekitar 3-4 kali supaya dia asinnya itu berkurang. Oke, kalau udah ini siap untuk kita masak. Masak aja seperti biasanya memasak nasi. Kemudian kalau udah matang, saya tetap biarin dulu sekitar 15 menit. Kalau udah 15 menit baru saya buka seperti ini. Setelah itu saya akan aduk rata dulu supaya benar-benar kelihatan dan kempiar ya. Nah, ini dia nasi liwetnya udah selesai, kita sisihin dulu. Lanjut untuk bikin makanan berikutnya yaitu ayam cabai hijau. Bahan-bahan untuk bikin ayam cabai hijaunya, di sini ada 2 ekor ayam. Ini ukurannya lumayan besar. Jadi kalau di total sekitar 2,5 kg ayam. Kemudian untuk 1 ekor ayamnya dipotong menjadi 14 bagian. Kemudian ini akan kita bumbuin dulu dengan 1 sendok makan bawang putih bubuk. Kemudian ada 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian di sini juga kita tambahkan garam. Untuk garamnya bisa sesuai selera. Di sini saya menggunakan setengah sendok makan garam. Lalu akan saya tambahkan sedikit saja air, nggak perlu terlalu banyak, kira-kira 50 ml. Kemudian ini akan saya ratain aja. Nah, kalau udah bumbunya rata, ini akan saya diamkan dulu minimal selama 30 menit. Kalau udah 30 menit, ini akan saya panggang.
Nah, di sini saya menggunakan wok platinum dari Stain Cookware. Di sini tuh ada indikatornya, jadi bagian kanan dan kiri ada indikatornya. Kalau masih belum siap digunakan, dia akan berwarna merah. Kalau misalkan udah siap digunakan, kalau udah siap digunakan, dia akan berwarna putih. Nah, kayak gini berarti dia udah panas. Kemudian di sini saya akan panggang aja di atas woknya seperti ini. Kalau misalkan ini mau digoreng juga boleh. Jadi disesuaikan aja. Misalnya teman-teman ingin menggoreng ayamnya juga boleh. Di sini saya panggang aja kayak gini. Kalau udah selesai, kita bisa angkat, kemudian kita sisihkan. Kalau udah kita sisihkan, bisa kita lakukan hal yang sama ke semuanya ya. Jadi ayamnya di sini akan saya panggang aja. Kalau udah selesai dipanggang semuanya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kita sisihin dulu aja ayamnya. Kemudian kita bikin bumbu halusnya. Di sini ada 60 gram bawang merah, 60 gram bawang putih, 200 gram bawang bombay. Kemudian ini untuk bawang bombaynya akan saya iris seperti ini, memanjang. Jadi biar aromanya itu keluar. Jadi nggak ikut saya halusin untuk bawang bombaynya. Saya akan potong-potong aja kayak gini. Kalau udah selesai, bawang bombaynya kita sisihin dulu. Kemudian kita lanjut ke cabai hijaunya. Di sini cabai hijaunya saya menggunakan 500 gram cabai hijau. Nah, saya potong-potong kayak gini supaya lebih mudah untuk menghaluskannya. Kemudian untuk tomat hijaunya, di sini saya menggunakan 6 buah tomat hijau. Di sini saya potong-potong juga. Tujuannya sama, supaya lebih mudah untuk menghaluskannya. Kalau udah selesai, di sini saya akan halusin bumbunya. Saya menggunakan jar yang besar dari Mitoshiba CH200. Kemudian di sini saya masukin aja cabai hijau, kemudian tomat hijau, bawang merah dan bawang putihnya. Untuk menghancurkannya ini, saya tidak menghancurkan sampai dia halus banget ya. Jadi sampai kayak kecacah tapi kecil-kecil, bukan yang halus banget gitu, enggak. Nanti dia hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita tumis aja bahan-bahannya. Di sini untuk menumisnya saya menggunakan margarin sebanyak 2 sendok makan penuh ya. Jadi saya tidak menggunakan minyak. Kalau misalkan ingin menggunakan minyak juga boleh, disesuaikan selera aja. Nah, kalau udah meleleh nih untuk margarinnya, baru bisa kita masukin aja bumbu halus yang udah kita bikin tadi, mulai dari cabai hijau, kemudian tomat hijau, setelah itu ada bawang merah dan bawang putih. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan cabai hijau rawit ke dalam bumbu halusnya juga boleh. Jangan lupa langsung masukkan aja untuk bawang bombay yang udah kita iris memanjang tadi. Kemudian ini akan kita tumis sampai dia harum. Setelah itu kita masukkan daun jeruknya. Untuk daun jeruknya bisa sesuai selera aja. Di sini saya kasih banyak karena memang ini daun jeruknya agak lumayan lama, jadi aromanya sedikit berkurang. Kemudian tambahkan 1 ibu jari lengkuas yang udah dikeprek dan dipotong-potong seperti ini. Lalu ada 4 batang serai yang udah dikeprek. Kemudian ini akan kita tumis sampai semuanya benar-benar matang. Kalau udah matang, bisa kita tambahkan bahan-bahan berikutnya, yaitu gula. Ini di sini sesuai selera aja untuk gulanya. Kemudian kalau gula udah selesai, kita tambahkan garam. Untuk garamnya juga sesuai selera saja. Setelah itu di sini saya tambahkan 1 sendok teh merica bubuk. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ayam. Lalu di sini akan saya tumis sampai saya rasa gula garamnya juga udah larut. Nah, kalau kita udah rasa semuanya udah larut, kemudian masukkan aja ayam yang udah kita bumbuin dan kita panggang tadi. Kemudian di sini bisa kita aduk rata sampai semuanya benar-benar tercampur. Kalau udah selesai, ini bisa kita tambahkan air secukupnya aja. Nggak perlu terlalu banyak, jadi jangan terkecoh ya. Ini kalau misalkan kita aduk, dia akan ke bawah untuk airnya. Untuk wok platinum ini dilengkapi dengan tutup juga.
Jadi kita tutup aja supaya dia benar-benar ngeresep untuk bumbu-bumbunya ini. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya. Kalau nggak diaduk, takutnya bagian bawah aja yang berasa. Kita aduk seperti ini sesekali sampai dia matang, kurang lebih nanti matangnya kayak gini. Iya bener-bener matang banget. Kalau udah seperti ini, kita sisihin dulu untuk ayam cabai hijaunya. Kemudian di sini saya akan ceplok telur ya. Untuk ceplok telurnya bisa sesuai selera deh. Kalau saya di sini pakai cetakan lumpur kayak gini. Kemudian langsung saya pecahin dulu di mangkok. Takutnya ada beberapa telur yang kurang enak. Kalau udah ditaruh di mangkok, langsung aja dimasukin ke cetakan. Kasih garam sedikit. Kemudian kita pakai api yang sangat kecil supaya nanti benar-benar matang, nggak harus bolak-balik. Nah, udah selesai untuk telurnya. Kemudian ayam cabai hijaunya udah selesai, nasi liwetnya udah. Ini saya taruh di mika. Kemudian saya akan kasih ayamnya dan telur ceploknya di sini. Kayak gini. Tinggal di staples deh. Di dalam satu kantong ini ada sendok, kemudian air. Setelah itu ada nasi yang udah dibungkus dengan mika seperti ini. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman, biar yang lainnya bisa masak besar seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.